Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel, yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun 2023, dengan formasi jabatan pendamping program Keluarga Harapan. Dengan tema, Undang-Undang dan Peraturan Program PKH. Bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel, yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K dan CPNS tahun 2023, dengan formasi jabatan pendamping PKH program Keluarga Harapan. Dengan tema, Undang-Undang dan Peraturan Program PKH. Bagian pertama. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Harganya hanya Rp50.000, berupa file EBUK PDF yang berisi ratusan soal pembelajaran disertai pembahasan lengkap meliputi soal teknis kompetensi bidang, TKP, TIU, TWK, manajerial, sosiokultural dan wawancara untuk semua formasi jabatan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 soal pilihan ganda terbaru tahun 2023, dengan tema Undang-Undang dan Peraturan Program PKH beserta jawaban dan pembahasannya. Kita mulai dengan soal pertama. 1. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH adalah A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jawaban A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pembahasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menjadi dasar hukum pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH. Undang-undang ini mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional yang termasuk dalam isi peraturan PKH. 2. Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH adalah A. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pangan non-tunai bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan program Keluarga Harapan. C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang persyaratan calon penerima manfaat program Keluarga Harapan. D. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan validasi data keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Jawaban B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan program Keluarga Harapan. Pembahasan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 merupakan pedoman pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH. Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis dan tahapan dalam melaksanakan program PKH. 3. Salah satu persyaratan calon penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH adalah A.
Tidak terdapat anggota keluarga yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. B. Memiliki lahan pertanian minimal 1 hektar untuk kegiatan usaha mandiri. C. Penghasilan keluarga di bawah batas kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. D. Memiliki akses mudah ke pusat layanan kesehatan terdekat. Jawaban C. Penghasilan keluarga di bawah batas kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Pembahasan, salah satu persyaratan calon penerima manfaat PKH adalah penghasilan keluarga di bawah batas kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Calon penerima manfaat PKH harus memenuhi kriteria ini untuk memastikan penerima manfaat yang tepat. 4. Salah satu kewajiban penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH adalah A. Mengikuti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan usaha mandiri. B. Memberikan persetujuan penggunaan data pribadi dalam pelaporan program PKH. C. Menerapkan metode pengelolaan keuangan yang baik untuk menjamin keberlanjutan program PKH. D. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial masyarakat yang diadakan oleh pemerintah daerah setempat. Jawaban C. Menerapkan metode pengelolaan keuangan yang baik untuk menjamin keberlanjutan program PKH. Pembahasan, salah satu kewajiban penerima manfaat PKH adalah menerapkan metode pengelolaan keuangan yang baik untuk menjamin keberlanjutan program PKH. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 5. Badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program Keluarga Harapan PKH adalah A. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. B. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. C. Kementerian Sosial. D. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jawaban C. Kementerian Sosial. Pembahasan, Kementerian Sosial adalah badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program Keluarga Harapan PKH. Kementerian ini memiliki peran dalam perumusan kebijakan, pengelolaan, dan monitoring program PKH. 6. Untuk memastikan keberlangsungan program Keluarga Harapan PKH, pemerintah melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan A. Pemerintah daerah, penerima manfaat, dan masyarakat terkait. B. Anggota DPR dan LSM terkait. C. Dosen dan ahli di bidang ilmu sosial. D. Lembaga swadaya masyarakat LSM yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Jawaban A. Pemerintah daerah, penerima manfaat, dan masyarakat terkait. Pembahasan, untuk memastikan keberlanjutan program Keluarga Harapan PKH, pemerintah melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah, penerima manfaat, dan masyarakat terkait. Melibatkan para pemangku kepentingan ini akan membantu dalam meningkatkan efektivitas dan memberikan masukan yang berharga. 7. Salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pendamping program Keluarga Harapan PKH yang melanggar etika kerja adalah A. Pemberhentian sementara dari tugas sebagai pendamping PKH. B. Penangguhan jabatan sebagai pegawai negeri sipil. C. Penurunan pangkat sebagai pegawai negeri sipil. D. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Jawaban A. Pemberhentian sementara dari tugas sebagai pendamping PKH. Pembahasan, saat seorang pendamping PKH melanggar etika kerja,
Salah satu sanksi yang dapat diberikan adalah pemberhentian sementara dari tugas sebagai pendamping PKH. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan kesempatan bagi pendamping untuk memperbaiki kinerja. 8. Untuk memberikan perlindungan bagi penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH, dilakukan monitoring dan evaluasi program secara A. Bulanan, B. Triwulan, C. Semester, D. Tahunan. Jawaban A. Bulanan. Pembahasan, monitoring dan evaluasi program Keluarga Harapan PKH dilakukan secara bulanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat PKH memperoleh manfaat yang sesuai dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. 9. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis bantuan yang diberikan dalam program Keluarga Harapan PKH adalah A. Bantuan dalam bentuk uang tunai, B. Bantuan dalam bentuk bahan pangan, C. Bantuan dalam bentuk penyuluhan kesehatan keluarga, D. Bantuan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Jawaban C. Bantuan dalam bentuk penyuluhan kesehatan keluarga. Pembahasan, penyuluhan kesehatan keluarga bukan merupakan jenis bantuan yang diberikan dalam program Keluarga Harapan PKH. PKH memberikan bantuan berupa uang tunai, bahan pangan, dan pemberdayaan ekonomi. 10. Program Keluarga Harapan PKH bertujuan untuk A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin. B. Menghapus total kemiskinan di Indonesia. C. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. D. Memperbaiki pemberdayaan ekonomi keluarga tidak mampu. Jawaban C. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembahasan, program Keluarga Harapan PKH bertujuan utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang memenuhi syarat agar mereka dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 11. Undang-undang yang mengatur tentang bantuan pangan non-tunai BPNT dalam program Keluarga Harapan PKH adalah A. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. B. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. C. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. D. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jawaban B. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pembahasan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjadi dasar hukum untuk bantuan pangan non-tunai BPNT dalam program Keluarga Harapan PKH. 12. Salah satu dasar hukum program Keluarga Harapan PKH adalah A. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Dana Desa. B. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Beras Sejahtera. C. Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2019 tentang Pendataan Ulang Program Keluarga Harapan. D. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal. Jawaban C.
Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2019 tentang pendataan ulang program Keluarga Harapan. Pembahasan Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2019 mengatur tentang pendataan ulang program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pendataan ulang penerima manfaat PKH untuk memastikan data yang akurat dan valid. 13. Salah satu tujuan program Keluarga Harapan PKH adalah a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. b. Mendorong pemerataan pembangunan di daerah terluar dan tertinggal. C. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga miskin. D. Mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang merata. Jawaban C. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga miskin. Pembahasan, salah satu tujuan program Keluarga Harapan PKH adalah menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga miskin. PKH bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. 14. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH adalah a. Pemberian bantuan secara parsial untuk menghindari ketergantungan. b. Menerapkan pendekatan top-down dalam pengambilan keputusan. c. Transparansi dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. d. Manipulasi data untuk memastikan pemerataan bantuan. Jawaban C. Transparansi dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Pembahasan, salah satu prinsip dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH adalah transparansi dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Prinsip ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan program yang adil, terbuka, dan akuntabel. 15. Salah satu fungsi pendamping program Keluarga Harapan PKH adalah a. Menyalurkan bantuan langsung kepada penerima manfaat PKH. b. Mengelola dan mengendalikan penggunaan dana bantuan PKH. c. Melakukan pemutakhiran data penerima manfaat PKH secara berkala. d. Mengajukan proposal perubahan peraturan PKH kepada pemerintah. Jawaban C. Melakukan pemutakhiran data penerima manfaat PKH secara berkala. Pembahasan, salah satu fungsi pendamping PKH adalah melakukan pemutakhiran data penerima manfaat PKH secara berkala. Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan data penerima manfaat PKH tetap valid dan akurat sehingga program dapat berjalan dengan baik. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu belajar kita kali ini, kita lanjutkan belajar kita di video selanjutnya. Semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.